Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Dev Febrian bisa kembali berjumpa Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita tahu beberapa pekan terakhir ini kita memantau untuk curah hujan cukup tinggi dan banyak informasi yang beredar terkait dengan daerah-daerah yang berdampak banjir atau langganan banjir, baik itu di Kota Makassar maupun daerah-daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Irwansyah Nasution, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Pouterre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwansyah Nasution. Waalaikumsalam, Pak Ade. Iya, gimana kabar nih Pak Irwansyah? Alhamdulillah Pak Ade. Sehat ya. Baik. Kemudian kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Rahmat Prasetya, Kepala Stasiun Klimatologi Maros. Apa kabar Pak Rahmat? Baik, Alhamdulillah, Ade. Sehat ya. Ini kalau kita lihat curah hujan cukup tinggi nih ya Pak Rahmat ya. Iya, jadi memang masih di bulan musim hujan kita ini. Oke, baik, mungkin saya pertama ke Pak Rahmat dulu deh. Pak Rahmat, ini kan ada informasi yang sudah saya kirim juga melalui WhatsApp untuk 17 daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan ini statusnya siaga untuk dampak entah ini nantinya akan banjir atau gimana, karena memang untuk curah hujan cukup tinggi nih Pak Rahmat. Bisa diinformasikan sedikit? Silakan. Baik, terima kasih yang atas info undangannya dan terima kasih Pak Irwansyah. Nanti beliau akan melengkapi dari sisi kondisi di laut dan sekitar Sulsel seperti apa. Jadi memang sebagaimana yang sudah kita rilis ketika sebelum musim hujan di 2020 dan 2021 memang nanti musim hujan di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan itu pada bulan puncaknya di Desember, Januari, Februari ini akan intensitas curah hujan tingginya akan lebih meningkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Dan sepertinya kita sudah rasakan di bulan Desember, Januari, dan bahkan Februari masih ada. Kalau melihat gambar di belakang background saya, itu adalah gambaran prediksi kami di Februari akhir. Artinya warna kuning itu waspada, warna agak kuning tua itu siaga, dan hijau itu cukup waspada. Artinya itu sesuai dengan dirilis oleh teman-teman dari BMKG Pusat maupun dari BMKG Sulsel ya, MEWS BMKG Sulsel, bahwa di 2-3 hari terakhir ini kita siaga, minimal tuh siaga dan waspada karena intensitas curah hujan tinggi itu sepertinya sudah kita rasakan sampai dengan sore ini barangkali. Mungkin itu di awal. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin saya ke Pak Irwansyah dulu. Pak Irwansyah, untuk sekitar perairan mungkin ya dari laut Sulawesi mungkin, karena kalau curah hujan cukup tinggi pastinya juga gelombang akan pasang gitu ya Pak Irwansyah. Ya, benar Pak Ade. Terima kasih untuk pemirsa Selebes TV dan Pak Ade dan Pak Rahmat. Perlu kita ketahui juga untuk 3 hari ke depan untuk perairan maritim di sekitar Sulawesi Selatan agak ada peningkatan dari tanggal 23 sampai 25 kelihatannya sudah mulai tinggi gelombang. Terutama daerah perairan Parepare 1,25 sampai 2,5 meter. Parepare perairan Sepede Pangkep bagian barat, perairan daerah Pangkep Makassar bagian barat, yaitu perairan Makassar, perairan barat Kepulauan Selayar, Teluk Bone bagian selatan. Teluk Bone ini perlu diwaspadai juga, selama ini tenang. Untuk beberapa hari ini memang Teluk Bone bagian selatan ini agak tinggi gelombangnya agak meningkat. Jadi itu Laut Flores bagian utara dan Flores bagian timur. Untuk 2,5 sampai 4 meter terjadi di daerah Selat Makassar bagian selatan, perairan timur Kepulauan Selayar, Laut Flores bagian barat, yaitu perairan P. Bunerate Kolakau Tua bagian utara, perairan Bunerate Kolakau Tua bagian selatan, dan perairan Sabalana. Dan untuk yang lainnya masih di bawah 1, tapi walaupun itu
tetap waspada karena hujan dan dalam beberapa hari ini untuk daerah Sulawesi Selatan masih ada dan sangat tinggi, makanya untuk diwaspadai untuk di daerah perairan Laut Sulawesi Selatan. Begitu, Pak Adi. Baik, Pak Irwansyah, apakah sudah ada himbauan dari Stasiun Meteorologi Maritim Poteri untuk para nelayan mungkin yang ingin melaut begitu untuk tidak turun laut dulu, ataukah ada informasi-informasi dulu? Gimana Pak Irwansyah? Untuk informasi pada para nelayan, kebetulan kami tercatur dalam beberapa grup ini, kelompok nelayan, ya, WhatsApp, dan informasi ke Syahbandar dan para Syahbandar PPI. Ya. Kami mengimbau selalu bahwa memberitahu bila ada cuaca ekstrim dari gelombang tinggi di laut. Untuk ini tetap kami sampaikan, ya, termasuk dari media Celebes TV yang selalu kerjasama dengan BMKG Maritim Potiri, yang selalu kami infokan bila ada informasi cuaca yang ekstrim beberapa hari ke depan, supaya nelayan, masyarakat yang melaut atau yang berurusan dengan penyeberang dan sebagainya bisa untuk berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya.